Bab 3, ilmu alam dan sains. Pertama, apa itu ilmu alam? Maksudnya ilmu alam di sini sebagai pengetahuan yang sistematis dan metodis tentang alam itu sendiri dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Misalnya, memahami alam dan fenomenanya. Jadi di sini ilmu alam membantu memahami hukum-hukum alam dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Lalu kemudian untuk mengembangkan teknologi, ilmu alam di sini dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Lalu kemudian untuk meningkatkan kesadaran dan perjuangan. Maksudnya di sini ilmu alam dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran yang penting dalam kemajuan sosial dan ekonomi, serta untuk mengembangkan perjuangan melawan penindasan. Lalu ada sains. Maksudnya di sini sains sebagai pengetahuan yang sistematis dan metodis tentang alam serta masyarakat. Sains sendiri dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum alam dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Sains membantu memahami hukum-hukum alam dan dalam masyarakat serta fenomena yang terjadi di dalamnya. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Sains dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan kesadaran dan perjuangan, sehingga sains dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya kemajuan sosial serta ekonomi. Lalu pasal 1, definisi. Definisi di sini tidak yang sistematis dan formal serta tentang konsep-konsep tertentu, termasuk tentang ilmu pengetahuan sosial ataupun konsep lainnya, namun berdasarkan karya dan pemikiran tanpa akal. Yang dapat disimpulkan bahwa definisi sebagai suatu cara untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan perjuangan, kemerdekaan, dan kemajuan sosial. Dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan, yang definisinya dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan, misalnya seperti nasionalisme, patriotisme, dan kesadaran rakyat. Lalu untuk kemajuan sosial, dalam definisinya digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait kemajuan sosial seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam ilmu pengetahuan dan sains, definisi dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang terkait dalam ilmu pengetahuan itu sendiri, serta sains seperti metode ilmiah dan pengetahuan sistematis dan teknologi. Pasal 2, matematika. Matematika itu sendiri sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang penting untuk memahami dan mengubah dunia. Matematika dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi maksudnya di sini matematika dapat digunakan untuk
kemampuan analisis matematika dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis itu dalam memecahkan suatu masalah. Lalu untuk mengembangkan teknologi, matematika dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi yang dapat tentunya juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian ada pasal 3, geometri. Tan Malaka sendiri tidak meninggalkan karya atau pernyataan yang spesifik tentang geometri, namun berdasarkan pandangan dan pemikirannya, Tan Malaka memberitahukan bahwa ilmu pendidikan dapat disimpulkan sebagai geometri, yang mana ilmu pengetahuan yang sistematis. Geometri adalah ilmu pengetahuan yang sistematis dan metodis tentang bentuk dan ukuran. Kemudian geometri sebagai alat untuk memahami alam, yang mana digunakan untuk memahami struktur seperti bentuk alam dan serta untuk mengembangkan pengetahuan tentang dunia sekitarnya. Lalu penting untuk kemajuan sosial, geometri dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi serta meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga penting untuk kemajuan sosial itu sendiri.